Hmm. Nah ini sekarang kita mulai di materi pertama dulu. Pertama saya mau ngasih tahu masalah attitude. Apa sih yang disebut itu attitude yang kamu tahu? Ya, betul. Attitude adalah sikap, perilaku, atau yang kita kerjakan dengan cara kita bertemu orang atau di situ ada security, ada klien kita Pak Dedi dan Pak Hasbil. Terus nanti juga di sana kalau sudah operasional tugas sudah di situ itu klien kita di bagaimanapun gimana cara sikap kita ke mereka. Yang pertama menerima bahwa orang atau subjek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan atau objek. Terus yang kedua merespon artinya memberikan jawaban apabila ditanya serta mengerjakan tugas yang diberikan. Terus nah ini yang penting, menghargai. Individu sudah mampu mengajak orang lain mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah sehingga sudah mempunyai sikap positif terhadap suatu objek tertentu. Nah, yang menerima sahabat-sahabat, menerima di dunia cleaning service kita itu punya pasal 1. Itu pasal 1 itu apa ya? Itu wajib adanya walaupun menurut kita sendiri itu salah. Yang pertama, pasal 1 itu pengawas kamu selalu benar, atasan kamu selalu benar. Walaupun menurut kamu ini tadi pasti udah menjadi itu nggak boleh kamu buat seperti itu. Itu kalau kamu komplain, jadi sekarang ini masih total. Ya Pak baik Pak, tadi sudah saya kerjakan. Apabila itu masih bersih, akan saya kerjakan ulang lagi Pak. Cukup kalau di sini kita juga ngomong, iya akan diperbaiki lagi kinerja kita. Kita nggak usah menjawab. Tadi itu udah saya kerjakan, saya capek kok udah menjadi ini. Nih, buktinya Bapak tadi itu seperti Bapak lihat itu cara kita yang sebenarnya salah. Itu nggak boleh. Oke lah, hari itu kamu menang, kedepannya kamu nanti jadi masalah. Yang ada kamu nantinya dicecar terus sama orang tersebut. Pak, si Yudis kok attitude-nya kayak gini. Nah itu, jadi pandangan apa ya, user itu menilai kamu itu apa ya, nggak enak. Makanya kita jangan sampai klien kita atau sama siapapun di lingkungan kita jangan sampai ada nama kita tuh jelek. Kita gimana caranya berusaha memperbaiki gimana nama kita ini tetap orang-orang tuh menghargai. Terus merespon. Apa sih itu merespon? Jadi merespon apa aja yang ditugasin. Kita buru-buru kita kerja walaupun kita lagi ngomong yang CE contoh. Terus Pak Dedi datang, ini kok kalian masih kotor. Baik Pak, saya bersih dulu. Nah kita bersih dulu toiletnya. Setelah itu kita balik lagi ke apa yang kita belum selesai tadi. Itu namanya merespon. Jadi sebisa mungkin karena klien kita tuh diutamakan. Kayak di sini aja anak-anak udah masing-masing. Ada yang jawab, saya yang digunakan atau duluan. Tapi ketika ada taruna dari klien atau dari saya, pasti mereka mendahulukan apa yang disuruh itu dulu daripada yang sudah dikerjakan sama mereka. Terus dia dahuluin dulu, udah selesai Pak, udah saya kerjain ya Pak. Nah, tapi dikirim lah fotonya, foto sebelumnya, sesudahnya, itu udah selesai baru mereka ngerjain yang tadi belum selesai, kayak gitu. Nah, terus menghargai. Kalau di sini anak-anak di sini saya lepas semua, jadi tanpa harus saya kasih instruksi mereka udah berjalan sendiri. Makanya saya tuh pengen kamu juga nanti di sana sama teman-teman berempat kayak di sini juga, jadi nggak usah harus begitu. Jadi anggap ini rumah kedua. Jadi misalnya kamu lihat ruangan ini, wah ini kayaknya katanya kotor nih, besok bersihin lah kayak gitu. Jadi nggak mesti harus disuruh, walaupun kita kerja inisiatif tapi kita harus inisiatif sendiri. Inisiatifnya apa ya? Itu yang tugas-tugas kita. Kira-kira
Kayak di rumah aja, contohnya di rumah kalau kita pulang capek-capek kerja, kita pulang rumah berantakan, kamu kesel, pasti kesel kan, pasti marah. Coba kalau kita pulang kerja, kamar rapi, toilet bersih, pasti kamu juga nyaman. Nah itu diterapkan juga di sini, karena di sini anak-anak yang pertama, saya tuh pengen anak-anak bukan saya nggak butuh anak pintar, anak berpengalaman itu saya butuh dia yang pertama. Di sini anak-anak attitude-nya bagus. Yang pertama, dia masuk ke ruangan saya aja, walaupun saya nggak ada, dia nelfon saya dulu. Pak, saya izinnya mau ke ruangan Bapak ngambil A. Oke, terus Pak, saya tadi udah ngerjain ABC, saya mau sarapan dulu ya Pak, sebentar. Terus anak-anak selalu bilang, boleh kalau tanya satu persatu. Jadi mereka tanpa disuruh atau tanpa sama saya tahu kegiatan mereka, kalau mereka apa izin. Nah itu kamu juga nanti di sana, kalau kamu mau keluar atau mau kemana, itu ada security di situ. Ini info dari seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang di dalam security bisa jawab, oh Pak dia lagi ke belakang Pak lagi bersihin toilet. Karena contohnya kemarin bagus, ternyata saya juga nggak tahu dia datang ke sana, kamunya nggak ada. Jadi dia nangis seperti itu nggak tahu lah kamu info. Jadi kita mau info apapun, intinya kita udah info. Nanti terserah dia mau apa bilang apa enggak. Jadi intinya kita jangan sampai senjatanya itu ada di kita. Jadi kita info apa-apa, nah terus kita udah sadar, Pak saya tadi udah info, saya kan ke belakang Pak, kan saya udah bilang apa tadi, saya ke belakang bersihin ke belakang. Kok nggak disampaikan itu? Kamu jadi kalau kamu bisa lain, kamu bisa menjawab. Jadi bola panasnya nggak di kita. Karena di sini kita kerja bener aja salah, gimana kita tidak salah. Nah terus kedua, grooming. Tahu grooming? Grooming itu penampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu penampilan kita. Nah ini saya kasih tahu lagi untuk standarnya ya. Standar grooming itu pertama di bagian kepala. Untuk laki-laki rambut pendek dan rapi, tidak bercabang, tidak berkumis, tidak berjenggot, tidak menggunakan anting, rambut tidak dicat, dan rambut tidak bau. Terus untuk badannya tidak boleh menggunakan cincin, rantai, dan aksesoris lainnya. Menggunakan ikat pinggang warna hitam, tidak bertato, badan tidak bau, kuku bersih dan tidak panjang, menggunakan parfum atau minyak wangi. Nah, terus seragam selalu bersih dan selalu rapi, tidak bau. Baju dan celana sesuai ketentuan. Celana tidak boleh menggantung atau menyentuh sampai lantai. Baju dimasukkan ke celana kecuali kalau ada model yang keluar. Kayak kita kalau pakai baju batik kan, batik itu nggak usah dimasukin. Menggunakan yang tag, baju dalam nggak boleh balapan. Nah, untuk sepatu selalu bersih dan selalu rapi, menggunakan kaos kaki warna gelap atau warna hitam. Nah, untuk grooming itu penampilan. Jadi orang itu bakalan menilai kamu dari penampilan kamu. Wah, kalau di pandangan ini terus rapi banget Pak nih Pak, kayaknya bagus. Jadi penampilan kita tuh bakalan dinilai. Kalau penampilan kita amburadul, berantakan, pasti dibilang dia aja ngurus penampilan kita bisa gimana ngurus area ini. Kayak gitu. Pokoknya di sini sih untuk di grooming benar selesai satu, rambut itu minimal 10 kali lah dipotong, jadi nggak terlalu
nafsu dan lain-lain. Jadi kita jangan sampai dicium sama mereka. Mereka itu kalau berubah itu jarak 1 meter aja kecil loh. Nah, ini saya kasih tahu dulu. Ini dicatat ya. Basic cleaning.